Performa Teja menuai kritik, Pasos berikan pembelaan. Penampilan Teja Paku Alam bersama Persib belakangan ini menuai kritik. Kesalahan yang paling menuai sorotan ialah ketika melakukan handsball di luar kotak penalti yang membuatnya di kartu merah melawan Barito Putra. Setelah itu, aksinya di bawah Mistar pun dianggap menurun. Namun Luizinho Pasos sebagai pelatih kiper pasang badan ketika anak asuhnya dapat sorotan. Menurutnya yang jadi prioritas saat ini adalah bagaimana mengembalikan lagi performa sang kiper dalam mengawal gawang. Dia pun punya kepercayaan penuh terhadap ex-kiper Semen Padang itu. Saya rasa dia harus melanjutkan performanya, terkadang dalam hidup bisa melakukan kesalahan. Teja adalah kiper yang sangat bagus dan saya percaya penuh padanya karena dia selalu menampilkan yang terbaik kepada saya dan juga Bobotoh, ujar Pasos ketika diwawancara. Teja punya kemampuan bagus sebagai kiper dan itu sudah dibuktikan di Liga musim lalu. Bagaimana dia membantu Persib menjadi tim paling minim kebobolan dan mendapat predikat kiper terbaik. Namun di awal musim ini musibah dialaminya karena menderita cedera serius yaitu patah tulang telapak tangan yang membuatnya lama menepi. Dia di musim 2021-2022 merupakan kiper terbaik di Liga, banyak clean sheet dan sedikit kebobolan di Liga. Namun sekarang di musim 2022-2023 agak tidak beruntung karena dua kali mengalami cedera dan tentu tidak mudah baginya karena butuh waktu lama untuk berlatih lagi. Tapi Teja menurut saya tetap dalam posisi yang bagus dan menurut saya tetap jadi salah satu kiper terbaik di Indonesia, jelasnya. Persib sendiri begitu kesulitan menorehkan Nirbobol di 5 pertandingan terakhir, yang mana pada 3 laga ke belakang gawang dikawal oleh Teja Paku Alam. Dikatakan Pasos bahwa memang dia ingin clean sheet, tapi ketika lawan bisa mencetak gol juga itu hal yang normal. Pria asal Brasil ini juga menekankan bahwa catatan clean sheet itu bukan ditentukan oleh peran kiper seorang. Tapi peran pemain di posisi lain juga ikut menentukan. Karena tugas mencegah lawan mencetak gol bukan cuma peran dari kiper tapi 11 pemain yang ada di lapangan. Ya karena sulit, tentu saya juga ingin clean sheet dan memberi pelatihan yang terbaik supaya tidak kebobolan. Tapi terkadang gol bisa datang dan itu normal. Tentunya lebih baik jika clean sheet, tapi itu bukan tergantung kiper tapi bergantung pada seluruh pemain di tim, ujar Pasos. Sama halnya ketika clean sheet bisa didapat, itu bukan hanya karena kiper tetapi kerja dari semua pemain, baik sektor belakang, gelandang hingga penyerang untuk ikut membantu kiper, tukasnya. Respon Beckham meski tak dipanggil timnas U22 SEA Games 2023. Nama Beckham Putra luput dari panggilan timnas Indonesia U22 arahan Indra Syafri persiapan SEA Games 2023 Kamboja. Usianya yang masih berusia 21 tahun sebenarnya masih mencukupi untuk terjun di ajang bergengsi yang digelar 2 tahun sekali di kawasan Asia Tenggara. Hanya Satrio Azhar dan Arsan Makarin yang mendapatkan kesempatan panggilan Training Center TC tahap pertama dan tahap kedua selama Maret tahun 2023. Beckham adalah sosok gelandang yang menjadi andalan pelatih Luis Milla menyokong David da Silva dan Ciro Alves terus mencetak gol. Beckham tak mau berkecil hati, baginya panggilan timnas adalah bonus dari hasil kerja keras bersama klub. Dirinya menyadari masih banyak kekurangan dalam diri dan akan terus belajar dari setiap pengalamannya. Ya mungkin Beckham masih perlu belajar lagi, Beckham harus tetap kerja keras, kalau menurut Beckham timnas itu bonus, terpenting Beckham setiap laga bisa memberikan yang terbaik untuk Persib, kata pemain bernomor punggung 7 ini. Ajang SEA Games 2023 Kamboja akan berlangsung 5-17 Mei tahun 2023. Cabang sepak bola akan memulai kick-off pada tanggal 29 April tahun 2023. Jika sesuai rencana PSSI akan kembali mengumumkan nama pemain U22 untuk TC di bulan April sebelum berangkat ke Kamboja. Beckham sendiri masih fokus bersama Persib menyelesaikan musim kompetisi Liga 1 2022-2023 sebaik mungkin. Ia cukup dibutuhkan Milla di lini tengah tim.
Persib saat ini dalam misi tak boleh terpeleset di 4 pertandingan sisa untuk menghambat juara PSM Makassar yang butuh 2 poin lagi untuk memenangkan gelar. Terpenting kita jangan memikirkan tim lain, yang terpenting tim kita sendiri. Bagaimana kita di 4 pertandingan lagi kita harus bisa lebih baik dan bisa memenangkan laga demi laga, papar etam sapaannya. Reki disiapkan jadi kiper inti untuk hadapi Persija. Teja Paku Alam dipastikan absen membela Persib di laga tunda pekan ke-28 melawan Persija. Itu karena dia harus mendapatkan kartu merah saat melawan Barito Putra pada pekan ke-27 lalu. Namun Luizinho Passos sebagai pelatih kiper tidak merasa gusar karena masih ada kiper lainnya yang bisa menggantikan. Ya tidak masalah, saya masih punya 4 kiper dan saya percaya dengan semua kiper yang ada, karena mereka sudah bekerja sama bagusnya. Saya memberikan latihan pada semua kiper yang ada, terang pria asal Brasil ini saat ditemui oleh wartawan. Reki Rahayu pun disiapkan sebagai alternatif utama dari absennya Teja di laga ini. Karena pada musim ini, Reki memang menjadi kiper kedua skuad Maung Bandung. Ketika Teja absen, Passos lebih sering mempercayakan kiper asal Tangerang itu sebagai pilihan di bawah Mistar. Dan untuk di laga berikutnya saya memasang Reki karena dia yang bermain di laga sebelumnya. Saya merasa percaya diri terhadap Reki untuk tampil menghadapi Persija. Saya harap dia bisa tampil dengan performa yang bagus, tutur pelatih kiper berkepala Plontos ini. Mengenai persiapan kiper melawan Persija yang merupakan laga klasik, Passos menegaskan tidak ada perbedaan. Itu karena semua pertandingan menurutnya bahwa dan penjaga gawang harus tampil sama baiknya. Jadi persiapan maksimal menurutnya selalu dilakukan di tiap pertandingan. Ya saya melakukan persiapan yang sama karena tiap laga itu sangat penting. Saya tahu pertandingan lawan Persija punya atmosfer yang berbeda tapi kami harus punya fokus yang sama, bagaimana setiap kiper bisa menunjukkan yang terbaik di pertandingan. Saya percaya mereka akan tampil untuk mendapatkan hasil terbaik bagi Persib dan Bobotoh, tukasnya. Zalnando kembali latihan, Mila kabarkan pula Igbonevo dan Rumakik. Bek andalan Persib Bandung Victor Igbonevo kembali berlatih secara penuh pada Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023 usai mengalami cedera paha di pertandingan kontra Persik Kediri pada tanggal 8 Maret lalu. Sang pemain tampak siap untuk laga Persib melawan Persija Jakarta Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023 dalam laga tunda Liga 1 2022/2023. Kendati begitu, pelatih Persib Luis Milla akan melihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Igbonevo masih punya waktu untuk mengembalikan kebugarannya pasca menjalani pemulihan dalam beberapa hari terakhir. Victor sudah berlatih bersama kami dan kemungkinan dia sudah siap. Tapi masih ada waktu untuk dia melakukan pemulihan. Kami harus melihat kondisi fisiknya di pekan ini dan setelah itu kami akan mengambil keputusan, kata Milla. Zalnando pun sudah tampak bergabung di latihan Persib. Ia menjalani latihan terpisah ditemani fisioterapi Benedictus Adi Prianto. Milla tak ingin Zalnando terburu-buru kembali ke lapangan usai mengalami cedera mengerikan dislokasi engkel kaki kiri yang menyebabkan patah tulang fibula pada pertandingan melawan Dewa United pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Lalu untuk Zalnando kami harus step by step dan harus banyak menjalin komunikasi dengan dokter, fisioterapis, jajaran pelatih dan pemain itu sendiri. Zalnando tidak bisa terburu-buru, tapi saya melihat dia sehat dan itu jadi kabar bagus bagi kami, paparnya. Satu lagi pemain yang masih menjalani rehabilitasi David Kevin Rumakik. Ia mengalami cedera anterior cruciate ligament ACL dalam latihan. Ex-pemain Persipura Jayapura itu langsung melakukan tindakan operasi dan masih dalam tahap pemulihan. Untuk Rumakik saya tidak tahu karena dia tidak berlatih bersama kami, namun saya tahu kabarnya dan dia dalam kondisi baik, kabar Milla. Demikian berita Persib Bandung hari ini. Tetap dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.